adik-adik, apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Luar biasa sehat. Kak Epi gimana? Sehat kakak. Ya, Bang Guru sehat? Wow, terima kasih Tuhan semuanya pada sehat. Nah adik-adik udah siap ibadahnya? Tentu udah siap dong ya. Semuanya udah pada mandi, Alkitab udah siapin, dan semuanya pada cantik-cantik dan ganteng-gantengnya kan Epi? Iya kak. Iya. Terus kita akan mulai ibadah ke pagi ini. Kita angkat berdiri, kita sambut pagi yang indah ini yuk. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Yuk semua dari bergerak ya. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang Yang biru, lebih dalam-dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh. Kasih Yesus. kita ulang dari awal lagi ya adik-adik. Yuk semuanya pada bergerak. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Sungguh indah. Lebih Tinggi dari langit yang biru, lebih dalam-dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh. lebih tinggi. Kasih Yesus lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam-dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh. Kasih Yesus. Oh oh oh. Kasih Yesus. Oke, yuk semuanya pada duduk. Kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan ya. Yuk semuanya. Tuhan Allah Bapa yang baik, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi yang indah ini kami boleh merasakan kasih Tuhan karena kami boleh bangun pagi hari dengan sukacita. Dan kami mau siapkan hati kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sertai adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada, sehingga mereka juga merasakan zaman daripadamu, karena mereka juga diberkati, diberikan juga kesehatan. Begitu juga orang tua mereka juga sertai, sehingga mereka diberkati dalam kehidupan mereka sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ibadah sekolah minggu kami pada pagi ini kuserahkan ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Yuk semuanya kita mulai lagi. Kita angkat saya senang jadi anak Tuhan.
Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang Nakal ya. jadi anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh nakal. Oke adik-adik, sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tentunya adik-adik sudah siapkan Alkitabnya, ayat tulisnya juga udah kan? Nah, adik-adik juga yang Musa, silakan duduk, nanti kita siap-siap mau dengarkan firman Tuhan. Kita akan pujian dari Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Shalom adik-adik terkasih, selamat hari Minggu. Selamat pagi untuk kita semua. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Kak Evi harapkan adik-adik semua dalam keadaan sehat. Hari ini juga Kak Evi dalam keadaan sehat loh, puji Tuhan ya adik-adik. Nah,
siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yeay, Kak Evi senang banget. Adik-adik semuanya semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah tidak menghukum. Adik-adik, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh teman adik-adik yaitu Joli. Silakan Joli untuk berdoa pembuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau datang ke hati-Mu. Kami belum bisa ke gereja Tuhan, karena ada COVID-19 ini. Tapi kalau sudah selesai, kami senang Tuhan. Karena kami bisa ke gereja untuk bermain dengan teman, mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak GMI Jakpus, dan membaca Alkitab, mendengarkan firman ya Tuhan. Jadi sekarang kami mau mendengarkan firman dulu Tuhan. Berkati firman ini agar kami bisa mengerti ya Tuhan. Berkati sekolah minggu hari ini Tuhan, agar dari awal sampai akhir lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, terima kasih ya Joli, puji Tuhan. Adik-adik, hari ini tema kita adalah tidak menghukum. Mari kita baca firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Kita buka Alkitab kita ya. Di situ apa judulnya? Iya, betul sekali. Adik-adik, kita baca berganti-gantian. Kak Evi ayat 2, adik-adik ayat 3, dan kita bergantian seterusnya sampai ayat terakhir. Kita baca bersama-sama ya. Kak Evi mulai dulu dari ayat 2. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Oke, jangan sampai ada yang ketinggalan. Dalam nama Tuhan Yesus. Perempuan yang berzina, pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ayat 4, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ayat 6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat 8, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ayat 10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat 11 bersama, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Puji Tuhan, adik-adik. Perkataan Tuhan yang terakhir ini sungguh membuat kita bahagia ya, terlebih seorang perempuan yang sudah berdosa tetapi Tuhan tidak menghukumnya dan Tuhan memberikan nasihat apa? Bertobatlah. Mari adik-adik kita coba, Kevin mau kasih pertanyaan sama adik-adik. Masih ingat gak bacaan yang tadi ya? Yang pertama adik-adik, siap-siap Alkitabnya, di ayat berapa nih? Berada di manakah Yesus pada waktu itu? Dari bacaan Yohanes 8 ayat 2 sampai 11 ini. Ya betul, Tuhan Yesus ada di bait Allah. Ada di ayat berapa? Ayat? Ya 2, betul. Lalu siapa yang dibawa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus? Betul, seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ada di ayat berapa adik-adik? Ayat 3. Ya betul sekali. Nah pertanyaan yang ketiga,
Apa hukuman yang seharusnya diterima perempuan itu dalam hukum Taurat? Iya, ada di ayat 5, yaitu seharusnya dia mendapat hukuman melempari dengan, ya dia harusnya dilempari dengan batu. Iya betul adik-adik. Sekarang pertanyaan keempat, setelah Yesus bangkit berdiri, apa perkataan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu? Apa perkataan Tuhan Yesus? Coba kita lihat ya, Alkitab kita ya, ayat berapa? Ya, betul. Ayat 7. Kata Yesus, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Wow. Ya, adik-adik ya. Lalu di ayat yang pertanyaan kelima, adakah seseorang yang menghukum perempuan itu? Ada adik-adik yang menghukum perempuan itu? Ya, ayat 11. Betul sekali. Ya, tidak ada ya, tidak ada yang menghukum ya. Dan pertanyaan terakhir, apa nasihat Tuhan kepada perempuan itu? Ada di ayat berapa? Ya, betul, ayat 11. Nasihat Tuhan kepada perempuan itu adalah, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Wah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya adik-adik. Luar biasa. Tuhan Yesus tidak menghukum perempuan yang berbuat dosa karena Tuhan Yesus mengasihinya. Dan Tuhan Yesus mau perempuan itu bertobat, dikasih kesempatan lagi. Adik-adik, apa sih arti tidak menghukum? Tema kita kan hari ini tidak menghukum kan? Nah, apa tuh artinya tidak menghukum? Artinya adalah membebaskan seseorang dari hukuman. Iya, tadinya dia sudah mau dihukum nih, hukum penjara, tapi nggak jadi. Ya, karena dia sudah dibebaskan. Wah, seneng ya adik-adik ya. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu misalnya adik-adik naik motor nggak pakai helm. Pada saat nggak pakai helm, adik-adik, akibatnya apa sih kalau kita nggak pakai helm pas naik motor? Apa? Iya, kita bisa ditilang kan sama polisi di jalan, ya. Lalu apalagi? Iya betul, kecelakaan, ya. Tetapi pada saat kita tidak pakai helm, terus kita tidak terjadi kecelakaan, kita tidak ditilang, berarti apa? Kita tuh bebas dari hukuman, ya. Kita tuh masih diselamatkan. Kita diselamatkan karena kita nggak jadi ditilang dan tidak jadi kecelakaan. Tapi jangan diulang ya adik-adik ya, karena naik motor kalau di jalanan itu harus pakai helm ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, setelah kita mendapatkan pembebasan dari hukuman itu, seharusnya apa yang kita lakukan tadi? Kata Tuhan Yesus di ayat 11, apa? Ya, bertobat. Adik-adik, kita harus bertobat. Setelah kita dibebaskan dari hukuman, kita harus bertobat. Seperti pada ayat 11, Kak Evi bacain lagi ya. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang, adik-adik. Ya, jangan berkeras hati ya adik-adik. Kalau kita tahu salah, kita harus minta maaf. Kita minta ampun sama Tuhan ya. Kita bertobat. Jangan mengkeraskan hati kita. Ya, misalnya kita ditegur sama mama papa kita dengarkan. Jangan mama papa nasihatin kita malah lebih marah sama mama papa kita. Jangan ya. Terus mendengarkan firman Tuhan hari ini. Coba adik-adik ingat, apa sih hal kesalahan apa yang adik-adik baru saja perbuat sebelum kita ibadah sekolah minggu? Apa ya? Ada? Iya, coba diingat-ingat adik-adik. Ya, jangan sampai kita berkeras hati, kita melakukan kesalahan tapi kita menganggap diri kita benar. Jangan ya, kita harus bertobat, kita melembutkan hati, kita minta pengampunan kepada Tuhan. Adik-adik, ada dua kata di mana kita salah dan kita perlu pengampunan untuk orang lain. Apa katanya itu? Ini kata-kata ajaib sih dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa? Ada dua kata. Iya betul, pintar sekali deh adik-adik. Katanya adalah minta maaf. Ulang yuk, sekali lagi yuk. Minta maaf. Sekali lagi,
minta maaf. Kalau kita sudah buat salah, kita sudah terbebas dari hukuman, kita perlu untuk meminta maaf atau maafkan saya ya. Nah, adik-adik ya, dari situ kita bisa senang karena kita dibebaskan dari hukuman. Adik-adik, kita mau saksikan video yang satu ini ya, sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini dia. Gimana video tadi? Ya adik-adik ya, terkadang kita selalu berkeras hati kalau kita tuh nggak salah. Ternyata kita salah adik-adik ya, dan kita harus minta maaf. Jangan sampai lupa seperti video tadi, kita minta maaf ya. Oke adik-adik, ingat kalau kita buat salah kita harus minta maaf ya. Kak Evi yakin adik-adik sekolah minggu yang pada hari ini mengikuti ibadah sekolah minggu semuanya pintar-pintar. Ya, semuanya baik, semuanya mau mengakui kesalahan ya, puji Tuhan. Nah adik-adik, untuk mempresentasikan
firman Tuhan pada hari ini, Kak Evi sudah siapkan aktivitas bagi setiap kelas, adik-adik. Nah, Kak Evi mulai dulu ya aktivitas dari kelas Musa dan Ezra. Untuk mama papa yang mendampingi adik-adiknya, tolong dibantu. Kita membuat love seperti ini dari karton warna putih, lalu diwarnain karton putihnya. Setelah dibentuk love, ada 5 warna. Warnanya boleh bulat-bulat, boleh lurus-lurus, boleh di mix ya. Tapi adiknya yang mengerjakan ya, mama papa ya, jangan mama papanya yang mengerjakan. Nah, kirim video ke WA group dengan menunjukkan aktivitas love yang tadi sambil berkata, Tuhan Yesus cinta nama kita ya. Tuhan Yesus cinta Evi. Tuhan Yesus cinta Kak Evi ya. Itu divideokan ya mama papa ya, adik-adik ya, divideokan dan dikirim ke grup WA orang tua. Ya, jadi disebut namanya. Lalu aktivitas kelas Daniel, Yosua dan remaja adalah membuat bunga kasih nih. Ini dia contohnya. Adik-adik, iya. Kak Evi bisa buatnya seperti ini. Jadi bikin bunga kasihnya, kertas gambar, origami, gunting, potongan-potongan. Lalu di potongan kelopak-kelopaknya bunga ini ditulis sikap-sikap yang tidak menghukum. Kak Evi kasih contoh ya, yang tidak menghukum itu ada pertama, mengampuni, yang kedua, mendoakan. Nah, diisi lagi sisanya. Adik-adik terserah kelopaknya mau bikin 10, mau penuh, ya, mau bikin 6 juga nggak apa-apa. Ya, tapi diisi kelopaknya sikap-sikap yang tidak menghukum. Oke. Lalu ayat hafalannya untuk minggu depan Kak Evi juga sudah siapkan untuk kelas Musa dari Matius 6 ayat 12b. Matius 6 ayat 12b, kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu ayat hafalan untuk kelas Ezra dan Daniel, Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Lalu ayat hafalan kelas Yosua dan remaja ada di Yohanes 8 ayat 11b, yaitu aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Adik-adik, gimana? Ya, kita harus melembutkan hati kita dan kita tidak keras kepala ya pada saat kita bersalah. Adik-adik, kita harus memakai kata yang tadi apa? Minta maaf. Ya, semoga selama pandemi ini adik-adik terus giat di dalam berdoa dan membaca firman Tuhan, untuk mengikuti juga dalam gemas kita ya, gerakan membaca Alkitab setiap hari. Adik-adik jaga kesehatan selalu dan tetap semangat untuk belajar online-nya ya adik-adik. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan aktivitas serta ayat hafalan sudah Kak Evi bagikan. Kiranya kita terus merendahkan hati kita, tidak mengeraskan hati kita, dan kita mau Tuhan yang menolong kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini firman Tuhan yang begitu indah boleh mengingatkan kami bagaimana saat ini kami sudah terbebas dari hukuman kami. Tuhanlah yang menanggung dosa kami di kayu salib. Tuhan, tolong kami dalam semasa kami menjadi anak-anak pada saat ini dalam bermain dan bersekolah. Tuhan yang menolong kami sehingga Tuhan segala sesuatu yang kami lakukan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat kami melakukan kesalahan, kami berani untuk berkata minta maaf. Terima kasih atas firman Tuhan yang begitu indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tentunya firman Tuhan itu bisa menjadi berkat bagi adik-adik semuanya, sehingga iman kalian semakin bertumbuh karena kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Hati kalian tentunya sudah dipenuhi dengan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan menyampaikan kolekte kita. Biarlah kolekte yang kita berikan ke gereja melalui rekening gereja. Tentunya minta tolong sama papa mama ya, sehingga mereka yang akan mentransfernya ke gereja ya. Nah, sambil itu kita akan angkat pujian persembahan punya Tuhan.
hanya Tuhan yang punya. Kita ulangi lagi ya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Kita tidak layak. Ku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Oke adik-adik, kita mau doa, tutup, habis itu kita doa Bapa kami. Yuk kita semuanya berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, terima kasih kami sudah sekolah minggu, biarlah kami dapat menerima ibadah sekolah minggu pada pagi ini, dan kami tidak akan meninggalkan Tuhan karena kami merasa senang karena Engkau selalu hadir di kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kami boleh terus akan mendapatkan jaman daripadamu baik dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah ini diserahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kita doa Bapa kami sama-sama ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oke Dede, selamat jumpa minggu depan. Shalom. Selamat hari Minggu.